Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dan pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang kepemimpinan yang melayani atau yang disebut servant leadership. Nah, dalam sebuah organisasi, kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan keberhasilan suatu kelompok. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas sebagai memberi perintah, tetapi juga harus mampu membimbing, mendukung, dan memberikan contoh yang baik kepada anggotanya. Salah satu konsep kepemimpinan yang banyak dibahas di dalam dunia manajemen modern adalah servant leadership atau kepemimpinan yang melayani. Nah, konsep ini menekankan bahwa seorang pemimpin seharusnya mengutamakan kebutuhan anggota atau bawahannya terlebih dahulu dibandingkan kepentingan pribadi. Nah, pemimpin hadir untuk membantu tim berkembang, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, serta mendorong setiap anggota untuk mencapai potensi terbaiknya. Di dalam praktiknya, kepemimpinan yang melayani dianggap mampu menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis, meningkatkan loyalitas anggota, dan membangun budaya organisasi yang positif. Oleh karena itu, konsep ini sangat relevan diterapkan baik dalam organisasi bisnis, pendidikan, pemerintahan, maupun kehidupan sehari-hari. Lalu konsep servant leadership ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert K. Greenleaf pada tahun 1970 melalui esainya yang berjudul The Servant as Leader. Nah, menurut Greenleaf, seorang pemimpin sejati adalah seorang yang pada dasarnya memiliki keinginan untuk melayani terlebih dahulu, kemudian memilih untuk memimpin. Artinya, fokus utama pemimpin bukan pada kekuasaan atau jabatan, melainkan pada bagaimana ia dapat membantu orang lain berkembang. Seorang pemimpin yang melayani akan lebih peduli terhadap kesejahteraan anggota, mendengarkan kebutuhan mereka, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama. Baik, selanjutnya, secara sederhana, servant leadership dapat diartikan sebagai gaya kepemimpinan yang menempatkan pelayanan kepada orang lain sebagai prioritas utama dalam memimpin. Adapun karakteristik servant leadership menurut Greenleaf dan beberapa ahli lainnya, terdapat beberapa karakteristik utama dari kepemimpinan yang melayani, yaitu yang pertama, mendengarkan atau listening. Pemimpin yang melayani mampu mendengarkan pendapat, kritik, dan saran dari anggota tim. Ia tidak merasa paling benar sendiri, tetapi terbuka bagi semua orang. Contohnya seorang manajer yang mau mendengarkan keluhan karyawan mengenai beban kerja sebelum mengambil keputusan. Baik, yang selanjutnya, empati. Pemimpin memahami perasaan dan kondisi anggota lainnya. Ia berusaha melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Dengan empati, hubungan antara pemimpin dan anggota menjadi lebih dekat dan saling menghargai. Baik, yang ketiga, kesadaran diri. Pemimpin memiliki kesadaran yang terpenuh terhadap kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Ia juga memahami situasi organisasi secara baik sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat, persuasi atau persuasion. Dalam servant leadership, pemimpin tidak memaksakan kehendak menggunakan kekuasaan. Sebaliknya, ia lebih mengutamakan pendekatan persuasif atau mengajak anggota untuk memahami tujuan bersama. Yang kelima, memiliki visi. Pemimpin harus memiliki pandangan jangka panjang dan mampu memikirkan masa depan organisasi. Visi yang jelas membantu anggota memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai. Baik, yang keenam, peduli terhadap pertumbuhan anggota. Pemimpin yang melayani selalu berusaha membantu mengembangkan kemampuan anggota, baik melalui pelatihan, motivasi, maupun dukungan moral. Ia percaya bahwa keberhasilan organisasi tergantung pada berkembangnya setiap individu di dalamnya. Baik, yang ketujuh, membangun komunitas atau building community. Pemimpin yang menciptakan suasana kerja yang harmonis akan dapat saling menghargai dan penuh kerjasama. Lingkungan kerja yang baik akan meningkatkan semangat dan produktivitas anggota. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip servant leadership. Terdapat beberapa prinsip, yaitu mengutamakan pelayanan pemimpin lebih fokus, membantu anggota mencapai keberhasilan dibandingkan mencari keuntungan pribadi. Yang kedua yaitu mengembangkan orang lain. Pemimpin berusaha meningkatkan kemampuan pengetahuan dan kepercayaan diri anggota.
Yang ketiga yaitu kerendahan hati. Pemimpin tidak sombong dengan jabatan yang dimiliki dan tetap menghargai semua orang. Yang keempat yaitu kepercayaan dan integritas. Pemimpin harus jujur, konsisten, dan dapat dipercaya oleh anggota. Yang kelima yaitu kerjasama tim. Servant leadership menekankan pentingnya kolaborasi dibandingkan persaingan internal. Kelebihannya yaitu penerapan kepemimpinan yang melayani berbagai kelebihan, antara lain yaitu meningkatkan loyalitas, meningkatkan motivasi kerja. Yang ketiga, hubungan kerja lebih harmonis. Yang keempat, mendorong kreativitas. Anggota merasa aman untuk menyampaikan ide atau gagasan. Yang kelima, membentuk budaya organisasi positif. Walaupun memiliki kelebihan, gaya kepemimpinan ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan bisa lebih lambat karena pemimpin sering mempertimbangkan pendapat anggota. Yang kedua, sulit diterapkan pada situasi darurat. Yang terakhir yaitu risiko pemimpin dianggap terlalu lembut. Jika tidak diimbangi ketegasan, anggota dapat menganggap pemimpin kurang berwibawa. Ada contoh penerapan servant leadership. Di perusahaan, seorang manajer membantu karyawan mengembangkan kemampuan melalui pelatihan dan memberikan dukungan ketika menghadapi kesulitan kerja. Di sekolah atau kampus, guru atau ketua organisasi mahasiswa mendengarkan aspirasi anggota dan membantu mereka berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua yang mendukung perkembangan anak dengan penuh perhatian juga dapat menerapkan prinsip servant leadership. Tokoh yang menerapkan servant leadership, beberapa tokoh dunia dikenal penerapan gaya kepemimpinan yang melayani seperti Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Mother Teresa. Mereka dikenal lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dibanding kepentingan pribadi. Pentingnya servant leadership di era modern. Di era modern, organisasi menghadapi persaingan yang semakin kompleks. Pemimpin tidak lagi cukup hanya memberi instruksi, tetapi juga harus mampu membangun hubungan yang baik dengan anggota tim. Generasi muda saat ini juga cenderung lebih menyukai lingkungan kerja, menghargai pendapat, mendukung pengembangan diri, dan memiliki budaya kerja positif. Oleh karena itu, servant leadership menjadi salah satu gaya kepemimpinan yang relevan untuk diterapkan. Selain meningkatkan produktivitas, gaya kepemimpinan ini juga membantu menciptakan organisasi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Lalu kesimpulannya, servant leadership adalah gaya kepemimpinan yang menetapkan pelayanan kepada orang lain sebagai prioritas utama. Pemimpin tidak hanya fokus pada pencapaian target organisasi, tetapi juga memperhatikan perkembangan dan kesejahteraan anggota timnya. Karakteristik utama servant leadership meliputi kemampuan mendengarkan, empati, kerjasama, serta kepedulian terhadap pertumbuhan anggota. Gaya kepemimpinan ini memiliki banyak kelebihan, seperti meningkatkan loyalitas, motivasi kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, servant leadership tetap menjadi konsep kepemimpinan yang penting dan relevan di era modern karena mampu membangun hubungan yang lebih baik antara pemimpin dan anggota organisasi. Em vô nhà thương, em vô nhà thương, em vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em xin